Kurang dari 3 pekan lagi, guys. Deg-degan nggak sih? Karena ini bukan sekadar laga, tapi laga penentuan. Indonesia, Arab Saudi, dan Irak bakal tabrakan di grup B, putaran 4 kualifikasi. Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, lo semua wajib tahu, ini udah masuk fase hidup mati. Siapa yang meleng dikit aja bisa bye-bye World Cup. Jadi bayangin aja, tanggal 9 Oktober, Garuda jumpa Arab Saudi. 3 hari setelahnya, tanggal 12 Oktober, giliran Irak yang jadi lawan. 2 laga inilah yang bakal menentukan apakah Indonesia bisa langsung dapat tiket ke Amerika, Kanada, Meksiko 2026, atau harus lewat jalur playoff. Nah, biar makin kebayang beratnya perjuangan Garuda, kita bahas dulu gaya main dan ciri khas masing-masing pelatih. Patrick Kluivert di kubu Garuda, Hervé Renard di Arab Saudi, dan Graham Arnold di Irak. Patrick Kluivert, si visioner Belanda di pinggir lapangan. Kalau ngomongin Patrick Kluivert, yang kebayang tuh 2 hal. Legenda Belanda dan gaya main yang fleksibel abis. Dia kayak chef yang punya banyak resep, tinggal pilih mana yang cocok sama bahan di dapur alias pemainnya. Sejak awal 2025, Kluivert resmi jadi pengganti Shin Tae-yong. Dalam 6 laga, hasilnya lumayan naik turun. Ada kekalahan pedih lawan Australia 1-5 dan Jepang 0-6, tapi juga kemenangan membanggakan lawan Cina, Sensao, dan Bahrain 1-0. Plus pesta gol 6-0 lawan Chinese Taipei yang bikin fans pecah banget di Gelora Bung Tomo. Tapi yang bikin Kluivert menarik, dia tuh nggak kaku. Nggak kayak pelatih yang pokoknya formasi ini titik. Nggak gitu. Dia justru suka eksperimen. Awalnya Doi sering banget pakai 3-4-3 atau 3-4-2-1. Itu formasi khas Eropa modern yang ngandelin wingback. Tapi begitu ketemu lawan yang lebih ringan, dia ubah ke 4-2-3-1. Lawan Chinese Taipei, hasilnya nyata, 6 gol bersarang tanpa balas. Dari situ kelihatan kalau Kluivert nggak takut nyoba sesuatu yang baru. Nah, kalau ngomongin pemainnya, ini kayak ngebuka list belanja di FIFA Career Mode. Belakang ada Jay Itzes, Calvin Verdonk, Kevin Dix, Justin Hubner. Tengahnya, ada motor-motor serangan kayak Tom Hay, Joey Pelupessy, Jakob Sayuri, Ricky Kambuaya. Depannya makin greget karena ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Lili Pali, plus ujung tombak oleh Romeni. Jadi ada aroma diaspora Eropa bercampur pemain lokal yang bikin Garuda makin nggak bisa diremehin. Ya, Hervé Renard, si raja turnamen dari Prancis. Sekarang kita geser ke Arab Saudi. Kalau dengar nama Hervé Renard, langsung ingat momen paling epik Piala Dunia 2022, Saudi ngalahin Argentinanya Messi, boom! Dunia sepak bola kaget. Renard ini pelatih spesialis turnamen. Catat aja prestasinya. 2 kali juara Piala Afrika sama 2 negara berbeda. Itu bukan kebetulan, tapi bukti dia jago banget nyiapin tim buat big match. Gaya mainnya, simple, cepat, dan langsung nyodok. Ibarat naik motor matic, sekali gas langsung ngacir. Renard biasanya pakai 4-3-3 atau 4-3-2-1. Filosofinya jelas. Pakai kecepatan pemain sayap, bikin lawan kocar-kacir, terus finishing cepat. Di belakang, dia juga ngajarin pressing garis tinggi. Jadi Saudi main dengan blok rapid plus tekanan tanpa henti. Kalau Garuda ketemu Saudi, ibarat main bola di lapangan sempit dikejar-kejar orang yang staminanya 99, 1 detik lengah bisa langsung dibabat. Makanya, tantangan terbesar buat Kluivert nanti adalah gimana caranya ngelewatin pressing itu. Kalau bisa lolos, peluang bikin kejutan gede banget. Kalau nggak siap, bisa jadi kayak Jepang atau Australia yang pernah ngebantai kita. Graham Arnold, sang profesor taktik untuk Irak. Sekarang giliran Irak. Banyak orang yang awalnya underestimate, tapi begitu Graham Arnold pegang tim, ceritanya jadi beda. Arnold ini bukan nama asing. Dia udah lama ngelatih timnas Australia, bahkan sempat bawa Socceroos main di Piala Dunia. Jadi pengalamannya di Asia udah nggak usah diraguin lagi. Tahun ini dia pindah haluan ke Irak, baru 4 laga, tapi hasilnya langsung kelihatan. Bayangin aja, dari 4 laga itu Irak cuma sekali kalah, lawan Korea Selatan. Sisanya menang terus lawan Yordania, Hong Kong, dan Thailand. Formasi favorit, Arnold biasanya 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dua-duanya balance banget. Bisa bertahan rapet, tapi juga enak buat bangun serangan. Kalau lawannya tricky, dia bisa geser ke 4-4-2 atau 4-5-1. Jadi, Irak ini ibarat bunglon. Fleksibel, bisa berubah warna sesuai lawan. Dan inilah yang bikin Irak berbahaya. Mereka mungkin nggak punya nama sebesar Arab Saudi, tapi punya pelatih yang ngerti banget gimana caranya ngatur tempo permainan. Jadi jangan kaget kalau Irak bisa jadi kuda hitam di grup ini. Mereka punya mentalitas fight plus dukungan fans yang luar biasa fanatik. Siap ke Garuda? Jadi kalau ditanya siapa paling berbahaya di grup B,
Jawabannya tricky. Saudi punya pengalaman Piala Dunia, Irak punya pelatih cerdas, dan Indonesia punya semangat plus pelatih fleksibel. Jadi ini bakal jadi battle royale, bro. Bayangin kayak lagi main game battle royale, semua tim punya senjata sendiri. Saudi punya machine gun alias pressing dan speed. Irak punya sniper, sabar taktis, sekali tembak bisa kena. Indonesia punya kombinasi unik, ibarat shotgun. Kalau kena jarak dekat, lawan bisa tumbang. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak Garuda konsisten? Karena lawan nggak cuma kuat secara taktik, tapi juga mental. Dan mental ini yang sering jadi kunci. Jadi tanggal 9 Oktober dan 12 Oktober, nanti jangan kaget kalau stadion berasa kayak arena gladiator. Arab Saudi siap dengan heritage-nya, Irak dengan kepercayaan dirinya, dan Garuda dengan semangat nasionalisme plus darah diaspora baru. Bapak hasilnya satu hal yang pasti, Oktober ini bakal jadi babak sejarah. Entah kita bakal terbang tinggi ke Piala Dunia atau harus cari jalur lain. Tapi yang jelas, kita semua harus kanan dukung Garuda sampai akhir. So guys, siapkah kalian jadi saksi? Karena sejarah nggak nunggu siapapun. Either kita buat sejarah, atau kita jadi penonton sejarah. Pilihan ada di tangan Garuda.